hu ahad, hu ahad. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli ayyamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam fi kulli
وأموالنا وكسبنا وتجارتنا وعلمنا وقوتنا بعدد المخلوق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح المغفرة صلاة تغفر لي بها ووالدي وأولادي وجميع المسلمين وتفرج بها كرباتي وسقائي وتقضي بها هوائجي بعدد علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قلب المسرور ومفتاح الميسور وفاتح لما أغلق وشافي الإله ومفرج الكروب والهموم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد روحil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wadarai wal balai wa hamajati sayatin ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Alhamdulillah. Ila suratin Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah wa walidayna wa walidaykum wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syekhul Umul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa iqazul himam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan kasih sayangnya kepada kita, rezeki yang mencukupi, nikmat yang kita dapat, dan terhindar dari segala penyakit-penyakit yang mungkin datang kepada kita. Mudah-mudahan kita dihilangkan atas segala kesusahan kita. Mudah-mudahan kita selalu dapat menjunjung, menghatikan di dalam hati kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita, di jiwa kita, di barjah kelak dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang bagaimana sesungguhnya doa itu disampaikan oleh seorang mukmin.
pada awalnya doa itu kita menyangka adalah hanya sekedar permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata doa itu sesungguhnya harus dipahami bagi orang-orang yang sudah khawas, tidak lagi awam. Doa itu bukanlah permintaan, tetapi liizharil ubudiyah, satu sikap menjahirkan, menampakkan sifat ubudiyah, kehambaan, pengabdian seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu seorang hamba mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, saat itulah tampak kehebatan Allah yang maha diraja, yang bergantung semua makhluk memohon belas kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang tergambar daripada sifat ubudiyah, yang tergambar tampaknya jahirnya sifat ubudiyah pada hamba. Pada sisi Allah tampaknya keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya doa dan ibadah serta amal-amal kita, semuanya seperti itu harus dipahami bagi tingkat orang yang sudah khawas. Kemudian lagi harus dipahami pula kaifa yakunu, bagaimana mungkin tolabuka, permintaanmu, doamu kepada Allah itu engkau anggap sababan fi atau ihsabi. Engkau anggap doamu itu adalah sebab permintaanmu kepada Allah, sebab engkau beruntung sekarang. Ternyata bukan karena doa kita, bukan karena amal-amal ibadah kita, bukan karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan lalu Allah mengabulkan hajat doa kita. Tetapi sesungguhnya di pintu hakikat engkau harus tahu bahwa pengkabulan itu atau terjadinya keberuntungan itu pada diri kita, keberhasilan kita, semuanya sudah ditentukan Allah fil ajali, di dalam ajal Allah Azza wa Jalla, sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum dunia ini ada, sudah ditentukan Allah Azza wa Jalla bahwa hari ini kita beruntung, bahwa hari ini kita berhasil, bahwa hari ini kita mendapat rezeki dan nikmat yang banyak dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena doa-doa kita. Zalla, maha agung Allah, hukmul azali, itulah hukum ajali Allah yang ditetapkan Allah. Ayyan dofa ilal ilali, atas yang disandarkan keberuntungan yang saat ini kita dapatkan. Inayatuhu bika la li syai'in minka. Inayatuhu, inayahnya, perhatian Allah Azza wa Jalla bika, kepada dirimu, la li syai'in minka, bukanlah sesuatu itu darimu. Saat ini Allah memperhatikanmu, saat ini Tuhan menyayangimu. Mungkin karena kamu baik, lalu kamu beranggapan Tuhan menyayangiku. Itu betul bagi orang-orang awam. Tapi bagi orang-orang yang sudah masuk di pintu khawas, pintu istimewa, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka semua itu bukan karena dirimu, bukan karena amal baikmu, bukan karena kamu makan halal, bukan kamu mampu selalu terhindar dari yang haram, lalu kamu sekarang mendapatkan perhatian dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah. La li syai'in minka, bahkan tidak ada sedikit pun dari dirimu. Ai wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu. Sekarang coba perhatikan, aina kunta, di mana engkau, hina wajahatka inayatuhu, ketika Allah memperhatikanmu, mengawasimu, memberimu, saat itu kamu di mana? Wa qabalatka riayatuhu, atau perhatian Allah kepadamu pada saat engkau menerima nikmat dari Allah. Lam yakun fil ajali, pada saat itu kamu tidak ada sama sekali masih di dunia.
sudah Allah tetapkan fi ajalihi, di dalam ajal Allah Azza wa Jalla. Bukankah di ajal itu ikhlasul amal, tidak ada keikhlasan amal, masih tidak ada yang baik dan buruk, masih semuanya berada pada kehendak Allah Azza wa Jalla. Wala wujuda ahwalin, bahkan tidak ada wujud ahwal sesuatu pun di ajali itu. Kita, manusia, bumi, alam semesta tidak ada lagi. Lalu kenapa engkau harus berkata karena kemampuanmu, karena kehebatanmu? Balam yakum hunaka, bahkan engkau tidak ada di sana sama sekali. Subhanallah. Illa mahdul ibdali, yang ada itu hanya mahdul ibdali, semata-mata kemurnian anugerah Allah kepada hambanya. Wa azimun nawali, dan keagungan Allah sebagai Tuhan yang ingin memberi kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Ini apa artinya? Maksud Syekh Ibnu Athaillah ini, kalau kita ingin tahu tentang Tuhan, ternyata ketika kita melihat Tuhan, ternyata kita tidak ada berarti apa-apa. Bukan karena sedikit pun kehebatan kita, kemampuan kita saat ini. Apakah karena doa kita, apakah kita karena melakukan sesuatu yang menurut kita mengetahui melalui dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan membalas kebaikan itu. Betul, itu secara awam. Tetapi hakikat semua itu adalah untuk menjahirkan saja kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan menjahirkan kedunguan diri kita, kehinaan diri kita yang terjadi sebenarnya sudah ada di dalam ajali ketetapan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Man, tolak-ulak aja lah kakak itulah. Nah, tapi kawalah dipahamilah. Nah, bila sudah kau memahami ini, artinya kita tidak lagi merasa hebat, ya enggak? Oh, ternyata segala sesuatu yang kita raih, kita ikhtiarkan selama ini, tidak ada hebatnya bagi diri kita. Semata-mata itu hanya menjahirkan kehebatan, keagungan, kebesaran, kebaikan Allah Azza wa Jalla, anugerah Allah Azza wa Jalla yang terjadi pada yang kita sekarang nikmati ini sebenarnya masa ajali. Karena kita tidak dapat menghitung nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita itu. Andaikan karena perbuatan kita, berandai-andai lah, andaikan karena perbuatan kita ini sekarang, misalnya karena kita berdoa, ya kan, kita diberi gitu kan, kita berdoa minta belikan kendaraan, tunggangan kendaraan, lalu diberi. Wah, ini kira-kira gara-gara aku bersedekah kemarin 30.000 rupiah di masjid atau di masjid taklim, kira-kira lalu aku nih dapat kendaraan, misalnya dapat undian apa tuh, undian di Bank BRI kah? Nah, lalu dapat kendaraan misalnya. Itu kan sebab pikiran kita. Sekarang perhitungkan, berapa banyak selain permintaan kita itu Allah berikan kepada diri kita. Napas yang kita hirup tiap hari, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa. Kalau Anda ingin merasakan benar-benar nikmatnya tertawa, nikmatnya tersenyum, cobalah Anda sakitkan diri Anda. Kalau Anda tidak bisa merasakan, sakitkan diri Anda, pukul tubuh Anda, pukul badan Anda. Apa yang terasa? Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Pada saat setelah itu Anda merasakan nikmatnya tidak dipukul, nikmatnya tidak sakit. Subhanallah. Maka adakah kita bisa membalas suatu permintaan kita, apakah amal ibadah kita dengan nikmat pemberian Allah saat ini? Maka tidak ada satu doa pun yang bisa mencukupi pemberian Allah sekarang kepada diri kita. Subhanallah. Tidak ada sedikit pun pemberian Allah itu bisa kita banding-bandingkan dengan ikhtiar dan usaha amal kita, kecuali Allah selalu melebihi demi melebihi.
Kadang kita melihat secara johir saja penampakan itu. Pingin kita ada orang punya mobil, kepingin kita punya mobil. Wah, Allah tidak mau ngasih aku mobil nih. Melihat aku nih tinggal di perumahan lagi lah. Nah, di mana? Di Tamban lagi lah. Mau enaknya orang Banjar nih pakai mobil. Kami di Tamban duduk-duduk di bawah pohon nyiur, pohon kelapa aja paling-paling. Ya kalah lah, duduk. Oke, Anda melihat johir itu. Sekarang kita balik. Maukah kaki Anda lumpuh? Satu saja lumpuh, tidak perlu dua, diganti dengan mobil itu. Yang mana mau Anda inginkan? Mau mobil tapi kaki Anda lumpuh, atau mau lumpuh? Atau tidak lumpuh tapi tidak ada mobil? Satu saja. Oh, pasti Anda memilih lebih bagus aku sehat sekarang, afiat sekarang. Subhanallah. Karena memang orang sehat itu tidak merasakan kesehatannya. Orang yang nyaman itu tidak merasakan kenyamanannya. Bahkan orang yang duduk di mobil pun tidak merasakan kenyamanan, nikmat duduk di dalam mobil. Kapan dirasakan nikmat di dalam mobil itu? Pada saat kita belum punya mobil, pada saat kita belum duduk di mobil. Pada saat kita duduk di mobil, kita merasa biasa-biasa saja. Buktinya kendaraan sepeda yang kita pakai di rumah kita, ya kah? Belakangan kita tidak merasa nikmat lagi. Awal pertama kita memiliki sepeda, memiliki kendaraan, nikmat enggak? Nikmat sekali. Begitu lama kelamaan kita tidak merasa nikmat. Orang yang berada di zona kenyamanan itu tidak pernah merasakan kenyamanannya. Subhanallah. Maka sesungguhnya ada nikmat yang tersembunyi pada saat kita tidak memiliki sesuatu. Pada saat kita tidak memiliki sesuatu itu, justru kita merasakan nikmatnya memiliki sesuatu. Pada saat itulah kita merasakan nikmatnya. Sama ya kayak orang belum kawin gak Pak? Hah? Atau pisah aja mau? Coba hari kawinnya itu hari nikahnya itu ditunda sehari saja. Ribut enggak? Ribut si pengantinnya lah, calon pengantin ribut enggak? Ribut. Apalagi pas duduk-duduk sudah penghulunya tidak datang, apa bayangkan? Ribut. Ya kan? 1 hari saja padahal. Atau 1 jam terlambat karena tidak tahu, ributnya minta ampun. Sudah marah-marah, mana penghulunya ini? Padahal kalau bertugas tuh harusnya penghulunya datang tepat waktu. Sudah digaji pemerintah kok tidak datang. Macam-macam kita marahin enggak? Subhanallah. Nikmatnya kita nikah. Ya kan? Setelah zona itu kita lewati, zona pengantin sudah kita lewati, kehidupan suami istri, apa yang terjadi? Kadang-kadang jalan bersamanya tidak mau kita. Ya kah? Subhanallah. Karena tidak pernah lagi merasakan nyamannya nikmat itu. Maka nikmat Allah itu dapat kita rasakan, baik yang terlihat pada indrawi kita rasakan, maupun nikmat yang di luar indrawi kita. Kita dapat menghayal hari ini, menggapai nikmat apa saja, dan Allah sediakan daya hayal kita. Coba pian duduk di sini, bayangkan pian duduk di hotel bintang tingkat 5. Hotel grade 5. Hotel yang biasa presiden tinggal itu. Sama aja enggak? Sama saja. Hah? Sama aja enggak? Sama. Yang berbeda tuh hanya apa? Pengakuan saja. Ketika pian duduk di hotel situ diakui orang, hebat pian gitu, jangan? Setelah itu nikmatnya di mana sebenarnya? Tempatnya kah nikmat atau diri pian yang nikmat itu? Tempatnya kah atau diri pian nikmat itu? Duduk di hotel, ayo silakan. Tapi pian berbaring sakit saat itu, nikmat enggak? Tidak nikmat. Maka alangkah indahnya Allah menyediakan daya hayal kita untuk merasakan nikmat yang tidak perlu indrawi tubuh kita untuk menikmati. Kita sudah dapat menikmatinya. Subhanallah. Sampai isya sudah? Waduh, sedikit lagi lah. Nah, supaya ilmunya merasuk di hati. Langsung ke Iqadul Himam ya. Nah, dalam Iqadul Himam, Syekh Muhammad Azibah
mengisahkan suatu ayat yang berkaitan dengan demikian. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22, ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi ampusikum, tidak ada satu yang menimpa dirimu, min musibatin, suatu timpaan, suatu musibah, suatu kecelakaan atau sakit, senang, termasuk fil ardi, di muka bumi ini, wala fi ampusikum, bahkan pada diri kalian sendiri, illa fi kitabin, kecuali sudah ada catatannya, fi kitab, di kitab Allah, catatan di Lauh Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelumnya sudah kami adakan penciptaan itu terjadi untuk diri kalian. Subhanallah, inna zalika Allahi yasir, urusan begitu, urusan yang begitu mudahnya dari Allah aja wajalla. Jangankan urusan itu, urusan menciptakan manusia aja tidak ada yang sama aja, coba mudah bagi Allah. Adalah yang sama kita ini? Hah? Tidak ada yang sama kita ini, meskipun kita semuanya manusia, ya enggak? Wah, mirip-mirip aja, guru sama aja, kami ini semuanya manusia. Betul, coba buktinya tidak sama. Kita sebut warik seseorang, marah enggak dia? Marah dia, ya kan? Nah, marah dia. Itu membuktikan dia melejati, menikmati sebagai manusia. Coba, mau enggak kita disebut orang harimau? Tidak mau kita. Dijelekakan orang aja tidak mau kita. Berarti kita begitu menikmati diri kita sebagai manusia. Subhanallah. Kesimpulannya aja lah. Nah, kesimpulannya aja. Ini suka kadang-kadang kesimpulannya aja, ya kalau lah apa guru aja kesimpulannya aja, ya kalau lah. Kesimpulannya, maksud Syekh Ibnu Athaillah sudah la lisai'in minka, tidak ada sedikit pun diri kamu itu, atau engkau boleh mengatakan kamu itu tidak ada apa-apa, tidak ada eksistensi, tidak ada kehebatan keberadaan dirimu. Semua ini hidupmu adalah menikmati pemberian anugerah Allah yang sudah ditentukan Allah pada waktu azali. Jangan sampai kita mengeluh atas diri kita. Musim kemarau, jangan mengeluh, tenang saja, sabar saja. Allah sudah mencatat, mengatur keadaan ini. Allah akan menentukan keadaan-keadaan itu. Guru berdoa, guru supaya hampir selesai musim kemarau, boleh berdoa, tidak apa-apa. Tapi ingat, ketika doa itu kita kumandangkan, sesungguhnya sudah tercatat. Jika itu terkabul, berarti memang sudah tercatat di ajali. Doa itu terkabul, tercatat pula sebelumnya di ajali, bahwa bukan karena doa itu terjadi, tetapi semata-mata memang ditetapkan Allah akan terjadi, berganti satu musim ke musim yang lainnya. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah, manfaat dan makna pengetahuan di dalamnya, bagian daripada ilmu nazariyah ketuhanan yang bisa kita sadari dan bisa kita yakini kepada kebesaran keagungan Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.